Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, ayo kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Dalam kehidupan masyarakat terjalin komunikasi yang baik antara anggota masyarakat. Hal ini menyebabkan terselesaikan setiap persoalan melalui musyawarah mufakat. Manfaat budaya demokrasi dalam hubungan antar anggota masyarakat adalah manfaat demokrasi, manfaat musyawarah. Kalau musyawarah sila keempat. Manfaat dari musyawarah apa? Terwujudnya suatu masyarakat modern berdasarkan paham sosialisme. Kalau paham sosialisme itu adalah paham menomorsatukan, mementingkan negara di atas kepentingan pribadi. Yang menggunakan paham sosialisme itu Cina, Vietnam, Korut. Itu menggunakan paham sosialisme. Sosialisme itu bentuk perlawanan dari kapitalisme. Sosialisme itu bentuk perlawanan dari kapitalisme. Ini muncul di Prancis pada tahun 1830 ketika banyak investor menjadi kaya sedangkan buruh tidak bisa menikmati apa yang dinikmati oleh investor, pengusaha. Jadi ada perlawanan dari orang-orang Prancis, para buruh kepada kapitalis. Manfaat dari musyawarah atau demokrasi belum mengarah ke sini. Ini bukan mengarah ke sini, bukan manfaat dari sosialis. Kalau sosialis ini manfaatnya ya untuk hidup bersama, untuk kesejahteraan masyarakat. B. Terjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam kehidupan masyarakat. Ini juga kurang cocok, ini mengarah ke paham sosialisme juga ini, yang B. C. Akan terwujud suatu masyarakat yang harmonis, selaras, dan seimbang. Jadi manfaat dari demokrasi itu kenapa ada musyawarah. Nah, musyawarah itu kan bentuk dari demokrasi. Nah, musyawarah itu ketika ada perselisihan pendapat, mungkin misal pendapat A berbeda dengan pendapat B, berbeda dengan pendapat C. Nah, ini agar mereka tidak bertengkar, agar mereka bersatu, maka mereka harus bermusyawarah untuk mencari persamaannya itu apa. Nah, agar mereka ini bisa hidup seimbang. Mana yang bisa diambil ke semuanya, mana yang tidak bisa diambil ke semuanya. Jadi seimbang mereka. Ada yang dibuang, ada yang digunakan. Pendapat-pendapat mereka kalau cocok ya digunakan, kalau tidak cocok untuk bersama ya dikorbankan, terpaksa tidak digunakan. Mencari kesamaan yang bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi bisa seimbang, hidup kita bisa seimbang, bisa harmonis, tidak bertengkar. Jadi jawabannya yang nomor 1 adalah C. Terwujudnya masyarakat yang mandiri sehingga meringankan beban pemerintah. Ini mengarah ke sila kelima, ayat 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ini ayat 5. Bukan ayat, sila kelima, butir kelima.
Kalau pasal, ayat. Kalau sila, butir. Menciptakan masyarakat yang homogen sehingga tidak ada lagi potensi perpecahan. Masyarakat homogen di Indonesia itu nggak bisa dihomogenkan. Ya bisa dihomogenkan, tapi tujuan dari Indonesia itu tidak menghomogenkan masyarakat Indonesia. Bisa, insya Allah bisa dihomogenkan, tapi tujuan Indonesia itu tidak menghomogenkan. Tetapi budaya-budaya lokal tersebut itu diperkenalkan, dipelihara, tapi disatukan oleh ideologi Pancasila. Kebinekaan itu disatukan oleh kebinekaan. Misal, di Indonesia itu banyak bahasa. Bahasa daerah itu banyak. Nah, bahasa-bahasa daerah tersebut tidak dihomogenkan dengan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa-bahasa daerah tersebut tetap dilestarikan sebagai warisan budaya, tapi disatukan oleh bahasa Indonesia. Bahasa daerah tetap. Jadi ini salah karena budaya Indonesia itu tidak dihomogenkan. Malah disupport, tetapi tetap disatukan oleh bangsa atau Indonesia. Disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Lanjut nomor 2. Sebagai negara besar dengan berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat seperti suku, ras, serta sosial dan budaya, bangsa Indonesia tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Alasannya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Alasannya apa? Karena mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. Tidak, bukan ini alasannya. Tetapi Pancasila itu, bangsa Indonesia itu, atau ideologi Pancasila itu bisa sepemaham atau bisa sesuai perubahan zaman. Fleksibel. Ideologi Pancasila, kita bangsa Indonesia kan menggunakan ideologi Pancasila. Bangsa Indonesia itu bisa fleksibel dalam perkembangan zaman. Jadi bukan ini alasannya, tapi untuk menjaga kelestarian budaya, kelestarian ciri khas identitas diri kita itu gimana untuk melestarikan? Ini bukan ya. B. Digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat. Bukan alasannya, bukan ini. Bukan karena digali oleh Bung Karno. Karena bangsa Indonesia itu kesepakatan dari berbagai bangsa. Dari kesepakatan bangsa Indonesia yang diwakili oleh orang-orang atau anggota BPUPKI atau PPKI. C. Disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI. Ya, memang terjadi perdebatan diskusi persidangan di PPKI. Ada untuk menentukan bangsa Indonesia ini, ideologi Indonesia ini apa, lambangnya apa, ini ya di PPKI ini. Tapi bukan ini alasannya. D. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Nah, karena adanya kesepakatan dan perjanjian luhur, perjanjian para founding father, bapak pendiri bangsa, sepakat, inilah bangsa Indonesia, ideologinya ini, nah itu ada kesepakatan. Jadi jawabannya yang D. Nomor 2, ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Yang menetapkan memang para pendiri bangsa, founding father. Tetapi kita bersatu itu alasannya karena merupakan perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Nomor 3, beberapa ahli berpendapat bahwa identitas nasional yang terlalu kuat dapat menimbulkan sentimen nasionalisme yang berlebihan dan
potensi memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Bagaimana pemerintah dapat memastikan pembentukan identitas nasional yang kuat dilakukan dengan berimbang dan inklusif melalui saluran pendidikan inklusif. Nah, ini inklusif terbuka, lawannya eksklusif. Siapapun boleh masuk kalau inklusif. Melalui saluran pendidikan. Mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap identitas lokal dan regional. Ini tidak ada bidang pendidikannya. B. Memfasilitasi pembangunan budaya lokal dan mendorong pengenalan terhadap warisan budaya lokal di seluruh wilayah negara. Ya, ini untuk menghindari terlalu fanatisme terhadap budaya lokal, budayanya sendiri. Budayanya orang lain tidak hebat, tidak dihargai. Nah, ini bisa ini untuk mengatasi terlalu fanatik. Ini bisa ini inklusif. Tapi ini tidak ada bidang pendidikannya, tidak ada hubungan dengan bidang pendidikan. Jadi salah. C. Mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. Diajarkan pengajaran. Nah, ini ada hubungannya dengan pendidikan, mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. Ini jawabannya C. Membangun lingkungan yang inklusif dan menggalakkan dialog antar kelompok. Ini bisa, tetapi ini tidak ada pendidikannya. Hubungan pendidikannya tidak ada. E. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Ini enggak. Jadi jawabannya C. Nomor 4. Dalam Pancasila ditegaskan bahwa yang hendak diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Tentang keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa contoh kebijakan yang tidak sesuai sila kelima? A. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Keadilan sosial, memberikan keadilan sosial kepada masyarakat miskin, diberikan kebutuhan-kebutuhan. Ini termasuk sila kelima. Pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Nah, dengan pemberian beasiswa, para anak-anak yang tidak mampu bisa melanjutkan sekolah. Jadi tidak hanya orang-orang yang kaya, sesuai orang kapitalis itu kan dikeruk sendiri. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila kelima. C. Pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga sila kelima untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. D. Pemerintah memberikan intensif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Oke. Ini pemerintah memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat, kepentingan masyarakat. Ini mengarah ke paham sosialisme ya, untuk kesejahteraan masyarakat, seluruh masyarakat. Jadi yang secara tidak langsung ini pemerintah memberikan intensif kepada pengusaha. Ini tidak terjun ke masyarakat yang berinvestasi di daerah tertinggal. Ini lebih mengarah pembangunan, memperkaya ini bukan pengamalan sila kelima ini, kecuali ini nanti ditambahi memberikan intensif kepada pengusaha yang berinvestasi. Ini kayak menuju ke pengusaha, tidak mengarah, tidak tertuju ke masyarakat. Jadi D yang tidak mengamalkan sila kelima. Sekarang nomor 5. Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab. Yang mempunyai inti yaitu bangsa Indonesia memperlakukan manusia sesuai harkat, martabat, dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, keturunan. Implementasi yang sesuai pada isi butir Pancasila sila kedua adalah Ketua OSIS
di sekolah suka membuli. Nah, membuli adik kelas saat jam istirahat berlangsung, tidak beradab berarti. Ini tidak beradab, berarti tidak mengamalkan sila kedua. Pak RT memperlakukan warga yang kaya sangat baik dan menghormati, sedangkan warga yang kurang mampu, nah ini tidak adil. Hanya tertuju pada orang kaya saja, tidak bisa. Ini tidak adil. Joni tidak memilih dalam pertemanan serta memperlakukan semua temannya dengan sama sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adil semuanya, beradab juga. Adil semua teman, tidak dipilih-pilih. Nah, itu kan adil, disamaratakan. Berarti C jawabannya. Joni memilih dalam pertemanan, memilih. Nah, ini ada memilih, berarti kan tidak adil. Membeda-bedakan. Padahal sama-sama manusia kok dibeda-bedakan. Serta tidak memperlakukan temannya dengan baik. Nah, dengan baik. Yang berbeda umurnya. Ini membeda-bedakan, berarti tidak adil. Karena suka membantu temannya dan suka bergaul dengan orang lain, tetapi dengan orang yang banyak uangnya. Ini tidak adil. Adil, kan sila kedua itu intinya adil dan beradab. Adil itu ya adil, beradab yang memiliki adab, etika. Adil dan beretika. Kemanusiaan, manusia yang adil dan beradab. Perilaku kita, kalau sila kedua itu saya rasa itu perilaku kita itu harus adil dan memiliki tata krama. Nomor 5. Terima kasih sudah mendengarkan saya. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.